Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mabar yang berbahagia, kali ini kita bertemu kembali di dalam kajian tafsir kita. InsyaAllah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang balasan dari amal dan perbuatan yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa setiap amal yang kita lakukan, apakah amal perbuatan yang berbuat baik atau perbuatan yang buruk, kedua-duanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Firman-Nya, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." 8 ayat surat Al-Zalzalah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan betapa luar biasanya keyakinan yang menjadi sendi-sendi kehidupan kita. Sahabat mabar, surat ini bila dibaca oleh seorang hamba, dia berpahala seperti rubu'ul Quran, 1/4 dari Al-Quranul Karim. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini meminta, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku Al-Quran yang selalu aku baca, yang akan menjadi pegangan padaku." Lalu Rasulullah mengajarkan beberapa surat. Sahabat ini terasa masih berat baginya. Lalu dia minta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan 3 surat yang lain lagi. Dan sahabat ini juga merasakan yang lebih. Dan sahabat itu berkata, Aqra'ani ya Rasulullah suratan jami'atan." Ya Rasulullah, ajarkan aku 1 surat saja, tetapi 1 surat ini mencakup untuk seluruhnya dan cukup menjadi pegangkan bagiku 1 ini. Lalu Rasulullah mengajarkan dan membacakan, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Lalu sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak akan melepaskan surat ini dan aku akan memegangnya baik-baik." Kata Rasulullah, apa sahabat mabar? "Fariha, fariha, aflaha, beruntunglah, berbahagialah orang ini jika dia benar-benar berpegang dengan surat ini." Maka surat Az-Zalzalah ini disunnahkan kepada kita untuk membaca dengan sering, karena fadilah membacanya yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW pernah menanyakan seorang anak muda. Ditanya oleh Rasulullah, "Kamu sudah kawin? Sudah menikah?" "Belum ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa." Kata Rasulullah, "Kamu kan punya Al-Quran." Ditanyakan beberapa surat yang dia hafal, disebutkan. Lalu dia mengatakan, "Saya hafal Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Kata Rasulullah, "Menikahlah kamu punya surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Kalau seorang mukmin hafal surat ini, dia paham, dan ini yang menjadi bingkai kehidupan, ini yang menjadi benteng kehidupan kita. Maka kata Rasulullah, jalanilah rumah tanggamu walaupun saat ini kamu nggak punya uang, tapi berkah dari surat ini, insya Allah kamu akan mampu menjalani hidupmu. Apa gerangan yang terdapat di dalam surat ini? Sahabat mabar, surat Al-Zalzalah berbicara tentang iman kita dengan hari kiamat, tentang hari berbangkit, tentang dihisapnya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa kiamat itu akan datang. Dan dahsyatnya adalah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Datangnya kiamat itu dengan goncangan yang segoncang dahsyatnya, sedahsyatnya. Ya, kalau gempa, iya termasuk zalzalah itu. Gempa yang kita rasakan seperti apa? Belum ada apa-apanya. Tapi gempa yang datang di hari kiamat itu Allah katakan sempurna. Kalau kita punya gelas satu botol, ya, air satu botol, lalu digoncang sekuat-kuatnya seperti ini. Dan seperti itulah hari kiamat itu. Sehingga apa yang ada di perut bumi ini akan keluar. Gunung-gunung akan bertebaran. Saking dahsyatnya datangnya hari kiamat itu. Maka Allah ingatkan bahwa perjalanan hidup manusia tidak hanya sebatas di atas dunia. Anda akan melalui itu. Dan ketika kiamat sudah datang, maka manusia akan melewati hari-hari kehidupannya. Dia akan berbangkit. Dan ketika manusia berbangkit, Allah jelaskan di sini apa yang akan terjadi. Ada manusia yang dibangkitkan dengan Allah, dengan wajahnya yang ceria, dengan wajah penghuni surga yang Masya Allah, orang-orang yang saleh. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah nanti dengan wajah yang murka, dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang penuh ketakutan. Karena apa? Di atas dunia adalah dia menjadi seorang hamba yang penuh dengan maksiat, bergelimang dengan dosa dan memperturutkan hawa nafsu. Allah ingatkan bahwa manusia akan dibangkitkan kelak di akhirat nanti sesuai dengan keadaan dan amal kita. Maka Allah ingatkan kita di sini bahwa hidup ini akan kita lalui. Jalanilah apa yang akan lakukan di atas dunia. Tapi ingat, semuanya akan berdampak dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Hidup kita bukan hanya di dunia ini. Bukan hidup kita hanya sesaat di sini. Dan setelah itu kita mati dan tidak ada apa-apanya lagi. Tidak. Tetapi kita akan dibangkitkan oleh Allah kelak, akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah, dan bahkan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sebesar zirah biji atom, Anda akan menerima balasannya, dan tidak pernah Allah tidak akan berikan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau Anda berbuat jahat sekecil apapun, niscaya Anda akan menerima balasan dari kejahatan. Ini kunci Allah tutup. Kiamat yang dahsyat, hari berbangkit yang sangat luar biasa takutnya, yang luar biasa dahsyatnya dan mencekam. Saking dahsyatnya ketika Rasulullah mengatakan, hari kiamat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Aisyah terkejut, "Ya Rasulullah, tidak berpakaian?" "Iya," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan, apakah kita tidak akan melihat kiri dan kanan? Dia akan menampak." "Ya Aisyah, ahwal keadaan hari kiamat itu lebih dahsyat. Tidak terfikirkan oleh orang untuk melihat kiri dan kanan. Tidak terbayangkan apa yang ada di depannya. Tetapi mereka sibuk untuk menghadapi yang akan dia lalui. Kondisi seperti ini terlupakan saking dahsyatnya." Allah katakan, semua itu bermula dari apa? Amal baik dan amal buruk yang kita lakukan di atas dunia. Sunnatullah. Setiap amal yang kita perbuat, jika amal yang kita buat itu adalah amal kebajikan, maka Allah akan memberikan balasan sekecil apapun. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu tahu besok akan datang hari kiamat, atau katakanlah besok kamu tahu kamu akan meninggal, di tanganmu ada biji, tanamkan biji ini. Kenapa? Sifatnya biji ini akan berbuah dan ada manfaatnya. Padahal besok hari kiamat tidak ada yang akan menikmati. Tetapi perbuatanmu untuk menanam itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah begitu rahmannya, begitu rahimnya kepada kita. Setiap kebaikan kita akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi juga Allah ingatkan kepada kita, berhati-hatilah dengan dosa, berhati-hatilah dengan kejahatan. Sekecil apapun, sepandai apapun Anda membungkus, mungkin Anda selamat di mata dunia, di mata orang di atas dunia ini, tapi Anda akan tidak pernah terlepas dari hukuman Allah, dari hisabnya Allah nanti. Maka Allah katakan, siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang berbuat dosa, memperturutkan hawa nafsunya, menentang hukum-hukum Allah, maka nanti dia akan melihat apa yang dia perbuat, yang dia lakukan, balasan yang akan dia terima. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sunnatullah. Maka keadilan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk apa? Selalu berpandangan positif, berfikir dan berbuat baik. Maka orang-orang yang beriman adalah siapa? Orang yang selalu menabur kebaikan, yang selalu ingin memberikan kebaikan. Karena apa? Karena dia bukan hanya untuk dirinya. Orang yang berbuat baik, Allah akan beri 2 balasan, di dunia dan di akhirat. Jangan lupa, ayat ini bukan hanya untuk di akhirat. Yang pasti balasan yang paling utama adalah balasan di akhirat. Balasan di dunia ini juga akan kita terima. Kadang-kadang kita merasakan, ya, ketika kita membantu orang, pasti pertolongan Allah akan datang. Ketika kita bersedekah, nanti akan ditambah oleh Allah, seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah. Syukur kita apa? Kita bantu orang dan seterusnya. Kadang-kadang ada kita sudah banyak begitu sedekah, rezeki kita tidak bertambah berpuluh kali lipat seperti yang disebutkan itu. Mungkin yang nampak bagi kita bukan dikasih oleh Allah berlipat ganda, tetapi Allah Maha tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana Allah membalasinya? Ada urusan kita yang dimudahkan oleh Allah, ada yang kita dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Ya, ada hal-hal yang kadang-kadang begitu mudah saja kita mendapatkan dan meraihnya, tidak sebegitu susah. Jangan lupa, padahal kita tidak melakukan sesusah payah seperti itu, tapi kita dapatkan. Jangan lupa, itu mungkin karena kebaikan yang kita perbuat. Karena sunnatullah dari yang Allah berikan kepada kita apa? Setiap kebaikan itu pasti Allah akan membalasinya. Orang yang beriman, berpandangan positif dan sangat anti dengan keburukan dan kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan itu juga akan kita terima kebalasannya. Betapa banyak orang-orang yang hebat, yang harusnya dia duduk dengan singgasana yang besar, tapi ternyata karena kejahatan yang dia lakukan, singgasana itu berhenti dan hilang, redup di tengah-tengah kehidupan. Minta maaf, kalau saya contohkan misalnya, seorang dia jenderal, seorang pejabat besar, yang akhir hidupnya harusnya dia menikmati itu semua, ternyata berakhir dengan apa? Tidak ada orang yang melirik sama sekali. Mungkin hal ini diingatkan oleh Allah untuk apa? Agar setiap kebaikan akan berbuah kebaikan, dan sebaliknya keburukan dan kejahatan akan Anda tuai balasannya di dunia sebelum balasan Anda terima di akhirat. Balasan di akhirat lebih dahsyat dari balasan di atas dunia. Kalau belum Anda terima di atas dunia, bukan berarti Anda selamat, tetapi Allah akan berikan balasan yang sangat lebih dahsyat lagi di akhirat itu. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berpandangan positif, selalu pingin untuk berbuat baik, yang selalu menebarkan kebaikan-kebaikan, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Insya Allah, kalau ini menjadi prinsip kita, maka hidup akan menjadi indah, hidup menjadi baik, dan kita bahagia dunia dan akhirat. Banyak maaf sahabat mabar, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.